Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 216. Apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang seorang pemuda di gurun, 14 atau 15 tahun, di alam lorong surgawi yang begitu tak tertandingi? Kenapa dia tidak terkenal? Semua penonton tercengang. Pemuda nakal sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, namun belum pernah terdengar sebelumnya. Dia terlalu kuat, dan akan lebih masuk akal jika tindakannya mengguncang dunia. Semua orang menjadi curiga. Dari mana dia datang? Itu kemungkinan besar baik gunung ilahi archaik beberapa tanah terlarang kuno yang terpencil dari seluruh dunia. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang dia? Mungkin dia sama sekali bukan seseorang dari tanah terlantar yang hebat dan berasal dari wilayah yang hebat. Ada orang yang datang dengan spekulasi ini. Hal seperti itu pernah terjadi di masa lalu, di mana seorang jenius yang mendekati batas kultivasi menyeberang ke wilayah ini dan menaklukkan segala arah demi menerobos. Itu ke titik di mana ada jenius tak tertandingi lainnya yang menyeberang ke wilayah baru untuk mencari peluang baru untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hal-hal seperti buku berharga tembaga adalah apa yang mereka buru. Sementara orang-orang mencoba menebak identitasnya dengan kebingungan, pertempuran mencapai klimaksnya. Itu berubah semakin ganas, melemparkan langit dan bumi dalam kekacauan. Benda-benda langit yang besar mulai bergerak satu demi satu. Pemuda manusia itu sangat menakutkan. Kedua telapak tangannya menyatu untuk memandu matahari dan bulan, seolah-olah dia adalah raja ilahi. Seluruh tubuhnya cemerlang, dan tubuhnya yang berwarna perunggu dipenuhi dengan energi ledakan. Semua orang menjadi kewalahan oleh keterkejutan. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar bisa mengendalikan langit dan bumi. Gerakannya benar-benar mengejutkan jiwa seseorang. Hong! Pria kecil itu bertemu muka dengannya. Telapak tangannya terbanting, langsung menghantam salah satu bintang besar menjadi berkeping-keping. Dia maju dengan berani dan mulai bertukar gerakan dengan sengit. Keduanya bertarung sambil mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, menyebabkan perang berdarah pecah di tanah suci. Tangisan naga mengguncang 9 langit. Naga bertanduk melingkar dan berputar, menyebabkan pegunungan segera dihancurkan. Dia menukik sambil melonjak dengan simbol menakutkan dan brilian, juga bergabung dalam pertempuran. Seluruh tubuh si kecil berlumuran darah. Dari memasuki dunia ini sampai sekarang, ini adalah pertempuran yang paling berbahaya, karena dia bisa jatuh kapan saja. Keduanya adalah musuh besar yang membangun 9 lorong surgawi. Mereka benar-benar lawan yang tangguh dalam nama dan kenyataan. Dia, di sisi lain memiliki tubuh yang menderita luka parah, membuat situasinya agak suram. Mengapa saya belum bisa menetapkannya? Setelah bertarung seperti ini, bocah iblis itu juga mulai merasa sedikit kesal dan takut. Jika ini terus berlanjut, maka dia pasti akan mati segera setelah dia menjadi sedikit ceroboh. Apalagi kondisi tubuhnya semakin hari semakin hancur. Dia tidak dapat membangun lorong surgawi ke-10 tidak peduli apa yang dia lakukan, dan dia kehabisan trik. Itu sampai pada titik di mana dia tidak lagi peduli dan menggunakan setiap energi esensi terakhir untuk diisi. Dia akhirnya mengerti mengapa bahkan binatang buas peringkat surgawi merasa sulit untuk membangun lorong surgawi ke-10. Itu terlalu sulit, dan pada dasarnya berbeda dari lorong surgawi ke-9. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh harta karun, karena sulit untuk menarik bantuan dari benda lain. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan secara pribadi, merebut kekuatan alami antara langit dan bumi untuk menerobos. Tidak ada cara yang lebih baik. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Si kecil sangat marah.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu akan muncul di depannya. Itu hanya kehilangan bagian kecil itu. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan kehilangan bagian surgawi ke-10 dengan sedikit, kehilangan kesempatan besar ini. Buka saja. Pada saat ini, si kecil meraung marah. Di satu sisi dia bertempur dalam pertempuran hebat dengan musuh yang kuat dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, dan di sisi lain, dia tidak berusaha keras untuk menggerakkan lorong surgawi ke-10 dan membukanya. Peng! Dia diserang oleh pemuda nakal itu, menderita telapak tangan di punggungnya. Dia dikirim secara horizontal, menghancurkan batu besar. Seluruh tubuhnya hancur menjadi debu, darah menutupi seluruh tubuhnya. Naga bertanduk menukik ke bawah dan ingin menambahkan pukulan lain dengan cakarnya untuk memutuskan dengan tegas pertempuran ini dan mencuri buku berharga itu. Si kecil sangat marah, dan dia tidak pernah dipukul saat dia lahir. Hari ini, bagaimanapun, dia menderita kemalangan lagi, dan dia mengamuk. Namun, dia bisa merasakan punggungnya terbelah dan darah mengalir keluar, menghabiskan terlalu banyak energi esensinya. Pada akhirnya, dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia menggeser tubuhnya ke posisi lain, karena dia tidak ingin membuang nyawanya saat bertarung berdarah dengan dua makhluk ini. Dia mulai bertarung sambil mundur. Mari kita mengambil beberapa peluang dan menguji sesuatu. Aku akan meminjam kekuatan mereka untuk menerobos. Dia selalu memiliki ide ini, tetapi tidak berani melakukannya karena terlalu berbahaya. Namun, sekarang setelah mencapai tahap seperti itu, dia benar-benar kehabisan pilihan. Tubuh si kecil bersinar, dan riak emas mulai muncul satu demi satu. Mereka mulai perlahan berputar untuk melahap esensi duniawi. Itu sangat misterius. Mereka bertarung dengan sengit, dan si kecil membuat persiapan mental. Akhirnya, dia menemukan kesempatan bagus dan berteriak keras. Dia dengan paksa mencoba menerobos dan membuka lorong surgawi ke-10. Kamu masih tidak mau menyerahkan buku berharga itu? Lupakan tentang membangun jalan surgawi Anda bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda. Naga bertanduk berteriak dan menukik ke bawah. Pada kenyataannya, dia sendiri sangat gugup. Bahkan binatang buas peringkat surgawi itu merasa sulit untuk membuka lorong surgawi ke-10 mereka. Dia hanya manusia, namun sebenarnya bisa mengintip ke alam seperti itu. Jenis perasaan ini membuatnya merasa sangat gelisah. Salah satu cakar besar naga bertanduk jatuh sambil memancarkan kemegahan berharga yang mempesona. Seolah-olah matahari telah meledak, dan simbol ada di mana-mana. Kali ini, si kecil tidak menghindar, dan malah langsung bertemu muka dengannya. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan suara peng, dia meraih cakar naga bertanduk. Dia mengerahkan dirinya untuk menariknya lebih dekat, mengaktifkan teknik riak emas untuk menyerap kekuatan sucinya. Sementara itu, pemuda nakal itu juga bergegas membunuh, mendorong matahari, bulan, dan bintang-bintang saat dia maju. Seolah-olah seorang raja surgawi turun ke dunia ini saat dia langsung meretas. Si kecil menggunakan tangannya yang lain untuk menghentikannya. Dengan suara peng, dia menangkap tangannya, dan simbol emas juga muncul dengan panik melahap kekuatan sucinya. Teknik riak spiral emas adalah teknik berharga Kun Peng. Kekuatannya tidak ada habisnya, dan bisa melarutkan serangan musuh seseorang dan memperbaiki kekuatan suci mereka, malah menyalurkannya ke tubuh mereka sendiri. Itu benar-benar misteri yang unik dan mendalam. Namun, itu masih situasional. Jika lawan cukup kuat dan memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan mereka, tidak mungkin untuk memperbaiki energi esensi yang begitu kuat. Mencoba melakukannya akan menghancurkan tubuh seseorang, hanya menyisakan mayat. Kamu mencari kematian. Naga bertanduk dan pemuda nakal keduanya mencibir. Asal-usul mereka hebat,
Jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat kedalaman teknik yang berharga ini? Mereka dengan ganas mengaktifkan kekuatan suci mereka untuk mengakhiri hidup si kecil. Membuka. Tepat pada saat ini, si kecil meraung keras. Bukan saja dia tidak melindungi dirinya sendiri, dia bahkan mengarahkan 2 gelombang kekuatan ke dalam tubuhnya, mencampurkannya ke dalam energi dan kendali esensinya sendiri. Dia ingin dengan paksa membuka bagian surgawi ke-10. Pada saat yang sama, 9 lorong surgawi di sekitar tubuhnya meledak dengan cahaya, menghubungkan langit dan bumi. Magma melonjak, dan cahaya cemerlang yang tak tertandingi berkembang, beresonansi dan membantunya menghubungkan lorong surgawi ke-10. Fluktuasi energi yang mengerikan dihasilkan dari tempat ini, meratakan reruntuhan dan melonjak hebat seperti gelombang yang bergejolak. Wajah para pahlawan yang menyaksikan segera berubah saat mereka dengan cepat mundur. Di dekatnya, batu berubah menjadi bubuk, dan pegunungan terbelah dengan suara kaca. Ruang itu sendiri tampak seperti terdistorsi, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Si kecil berteriak kesakitan. Rasanya seperti tulang-tulangnya diremukan dan jiwanya dicabik-cabik dalam lingkaran siksaan yang tak berkesudahan. Seolah-olah dia ditempatkan di semacam api penyucian yang tak tertahankan. Anak iblis itu melolong, tetapi meskipun itu sangat sulit, itu adalah sesuatu yang telah dia putuskan untuk dilalui. Namun, siksaan yang dia alami saat ini benar-benar sejenis siksaan. Bagian surgawi ke-10 tiba-tiba mulai berfluktuasi antara menjadi jelas dan tidak jelas. Itu terus berkedip, membuat orang merasa agak cemas. Gelombang cahaya warna-warni yang menguntungkan dilepaskan ke segala arah. Dia mencoba meminjam kekuatan lawannya untuk membangun jalan surgawinya sendiri dan menjalani transformasi. Semua orang menghirup udara dingin. Anak ini terlalu berani. Satu kesalahan saja akan menyebabkan tubuh dan jiwanya padam sepenuhnya. Selain itu, bagaimana lawan-lawannya bisa rela melalui hal seperti itu? Benar saja, pemuda nakal dan naga bertanduk sama-sama benar-benar tanpa ampun. Mereka dengan keras mengaduk kekuatan mereka untuk menghancurkan tubuhnya. Gelombang kekuatan ilahi segera meletus, bergegas keluar dari tubuhnya dengan cara yang tidak teratur. Ah! Si kecil berteriak keras dan terus-menerus batuk darah. Ada retakan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak. Biarkan aku membukanya. Dia meraung marah. Energi esensinya berubah menjadi segumpal cahaya kabur saat dia dengan paksa melakukan kekuatan mendominasi 2 individu untuk mempercepat perjalanan surgawi ke-10. Bocah iblis itu tidak pernah menyerah. Bahkan setelah mencapai keadaan berbahaya seperti itu, dia masih tidak menyerah dan masih ingin meminjam kekuatan mereka dan secara menyeluruh memperbaikinya ke dalam tubuhnya. Bagian surgawi ke-10 sangat menakutkan. Pada saat ini, cahaya warna-warni yang menguntungkan dipancarkan untayan demi untayan untuk melahap energi esensi dari segala arah. Kekuatan ilahi yang dipimpin oleh si kecil benar-benar terserap. Tidak baik. Untuk pertama kalinya, pemuda nakal dan ekspresi naga bertanduk berubah. Mereka memperhatikan bahwa situasinya melebihi apa yang mereka prediksi, dan tidak lagi dalam kendali mereka. Energi esensi mereka mengalir keluar seperti aliran tanpa akhir menuju tubuh anak iblis, dan kemudian menuju pembentukan lorong surgawi ke-10. Tubuh mereka menyala. Mereka gemetar, beresonansi dengan teknik itu. Bagian yang paling menakutkan adalah mereka merasa seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam rawa. Mereka tidak bisa menggerakkan otot, benar-benar terkunci di tempatnya. Apakah dia benar-benar akan berhasil? Hentikan dia benar-benar tidak bisa diizinkan untuk memperbaiki kekuatan dunia untuk membangun lorong surgawi ke-10. Tanah suci klan hujan telah hancur, dan orang-orang yang mempertahankan tempat ini telah disapu bersih. Namun, masih ada klan Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat, 4 keluarga besar dan lainnya.
Banyak orang bergegas ke depan. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka diserang oleh gelombang bergelombang. Tubuh mereka terguncang sampai mereka mulai batuk seteguk darah. Mereka bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah lebih dekat, dan domain aneh didirikan di sini. Pada saat ini, meskipun lelaki kecil itu menderita rasa sakit yang luar biasa yang terasa seolah-olah seluruh tubuhnya dihancurkan dan ditempa kembali, dia masih merasa agak bersemangat. Dia akan membangun lorong surgawi ke-10 dengan kekuatan 3. Semuanya berbaris, dan sepertinya dia akan berhasil. Waktu terus berlalu sedikit demi sedikit. Seluruh tubuh si kecil bersinar, seolah-olah tubuhnya berusaha menyembunyikan matahari kecil. Itu sangat menyilaukan, seolah-olah dewa memasuki dunia manusia. Hong Long Long. Seolah-olah Dao yang agung sedang bergemuruh. Simbol-simbol misterius di sekelilingnya berputar-putar, dan lorong-lorong surgawi lainnya muncul bersamaan. Mereka melepaskan energi esensi, memelihara jalan surgawi ke-10 bersama-sama. Tempat ini sangat menguntungkan dan suci. Acara berjalan lancar ke arah yang benar. Setelah 2 jam, suara ledakan terdengar. Pria kecil itu berteriak keras dan mulai menghabiskan segalanya untuk memberi energi pada putranya dorongan terakhir. Jika dia berhasil, maka lorong surgawi ke-10 akan tiba, dan jika dia gagal, maka ada kemungkinan dia mati. Pemuda nakal dan naga bertanduk keduanya berteriak keras juga, karena ini adalah titik di mana energi esensi yang dijarah dari tubuh mereka mencapai puncaknya, hampir mengering. Suara besar ditransmisikan. Langit dan bumi menjadi sangat cemerlang saat kecemerlangan tak berujung tersebar. Bagian surgawi ke-10 menyembur dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan sepertinya itu akan berhasil. Tiba-tiba, tubuh si kecil bergetar hebat. Dia terus-menerus batuk darah dan dikirim terbang secara horizontal. Ada luka di mana-mana di tubuhnya, seolah-olah diambang kehancuran. Bagian surgawi ke-10 menjadi redup, segera menjadi tidak jelas. Sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Pria kecil itu jatuh ke dalam debu. Celah di tubuhnya sangat mengerikan, dan luka-lukanya berada pada titik kritis. Jika dia bahkan dipukul oleh seseorang sekali, dia pasti akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi mayat. Bocah iblis itu mengatupkan giginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengedarkan catatan primordial yang sebenarnya untuk merawat tubuhnya. Wajahnya benar-benar tanpa emosi. Itu adalah kekalahan yang menakutkan. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, apalagi yang begitu teliti. Bagian surgawi ke-10 sudah hampir terbentuk, namun pada akhirnya terputus, meninggalkan tubuhnya di tepi menghilang. Pria kecil itu tercengang. Dia menahan rasa sakit dan diam-diam mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Tak jauh dari situ, 2 orang lainnya juga menderita akibat serangan tersebut. Mereka berdua batuk darah dalam jumlah besar sambil berbaring di tanah. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka bergetar, tetapi luka mereka jelas lebih baik daripada luka si kecil. Wilayah ini menjadi sangat sunyi. Semua orang tercengang. Itu jelas akan berhasil, namun mengapa tiba-tiba gagal? Lagi pula, lorong surgawi ke-10 sulit untuk dibangun. Tidak heran bahkan Tao Ti, Wu, dan keturunan sejati lainnya belum tentu berhasil. Ini benar-benar hal yang jarang terlihat. Orang-orang semua menghela nafas, karena lorong surgawi ke-10 terlalu menantang surgawi. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat alami seseorang, pada saat terakhir, mereka masih harus mengalami kesedihan dan kepahitan, sampai pada titik bahkan hidup mereka tidak dapat dipertahankan. Hahaha. Beberapa orang tertawa keras. Keluarga Tuoba, Gunung Binatang Makam Barat, dan kekuatan besar lainnya semuanya melepaskan napas terpendam mereka. Setelah itu,
banyak sosok dengan cepat bergegas maju bersama untuk menyingkirkan si kecil. Si kecil tiba-tiba melompat. Dia tidak merasakan keterikatan pada tempat ini saat dia berbalik. Kecepatannya sangat cepat saat dia melarikan diri menuju batas bumi yang besar ini. Mengejar! Bagaimana kekuatan besar ini bisa melepaskan kesempatan ini? Anak iblis itu terluka dan sekarat, jadi itu adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Ada beberapa yang dengan cepat melaporkan kepada atasan mereka untuk menyiapkan benda-benda magis seperti jarum penghancur jiwa dan pagoda penekan jiwa. Pada saat yang sama pemuda penjahat dan naga bertanduk juga melonjak. Mereka mengikuti dan mengejar jejak si kecil. Akibatnya, si kecil berada dalam keadaan diam yang langka. Ia kabur jauh dari arah tertentu karena melihat gadis berbaju ungu itu. Itu adalah binatang buas yang cukup sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, dia mengandalkan naluri spiritualnya untuk menghindari gelombang demi gelombang fluktuasi yang menakutkan. Dia langsung masuk ke hutan primitif untuk melarikan diri untuk hidupnya. Pengejaran hebat dan belum pernah terjadi sebelumnya terjadi, melemparkan seluruh surga surgawi ke dalam kekacauan. Berita menyebar kemana-mana, dan badai muncul bahkan di dunia nyata. Semua orang terkejut. Pertama-tama, tanah suci klan hujan dimusnahkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Sekitar 80% ahli yang menjaga tempat itu terbunuh, dan di antara mereka, tubuh asli 3 tetua agung juga mengalami bencana. Betapa mengejutkannya berita ini. Orang yang menyebabkan ini hanyalah seorang pemuda lajang. Sendirian, dia bergegas ke tanah suci klan hujan dan melepaskan pembantaian yang tak terhentikan. Selain itu, dia bahkan memakan dekrit dewa. Ini membuat orang terperangah, karena tindakannya benar-benar tidak dapat dipercaya. Peristiwa ini membuat Stone Country mendidih dengan keributan. Semua orang mendiskusikan ini, membuat klan hujan sulit untuk mengangkat kepala mereka. Selain itu, anak ini benar-benar mendirikan lorong surgawi ke-10, hanya ketika dia akan berhasil, tiba-tiba terjadi bencana. Dia gagal pada rintangan terakhir, menyebabkan kejutan dan keheranan yang lebih besar. Seluruh gurun besar itu beramai-ramai ketika semua orang mendiskusikan peristiwa ini. Munculnya naga bertanduk dan keberadaan pemuda nakal semuanya tercampur dalam insiden ini. Pergi dan buru anak iblis itu. Perintah ini dikirim oleh banyak kekuatan besar yang berbeda, seperti 4 keluarga besar, klan hujan, dan keluarga Tuoba. Gangguan besar terjadi di dalam Void God Realm. Setiap bagian ditutup. Berbagai kekuatan bergandengan tangan untuk mencari si kecil. Mereka ingin mengakhiri dia di dunia ini, tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Jelas bahwa mereka sudah menyiapkan artefak iblis. Meskipun mereka sangat berharga dan sangat langka, mereka semua mengeluarkannya hari ini. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang selama bocah iblis itu masih hidup. Ini adalah tempat hujan berdarah dan angin buruk, dan bahkan lebih merupakan tempat kekacauan. Seluruh lorong surgawi berada dalam keadaan gelisah, menghadapi bencana besar. Si kecil melakukan perjalanan selama beberapa hari tanpa tidur atau istirahat saat dia terus-menerus melarikan diri untuk hidupnya, tidak ada yang tahu berapa kali dia dipukul. Pertempuran besar berlanjut selama berhari-hari, menutupi seluruh tubuhnya dengan darah. Bagian terburuknya adalah dia bertemu naga bertanduk dan pemuda manusia itu lagi, pertempuran yang berulang memperburuk luka-lukanya. Bagian yang paling menakutkan adalah lorong emas itu ditutup. Ada banyak ahli yang menjaganya, membuatnya sehingga dia tidak punya cara untuk mundur dan meninggalkan domain ini. Keadaan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Luka-luka di tubuh anak iblis itu sekarang bahkan lebih dalam, dan tubuhnya dalam keadaan lelah. Dia bisa mati kapan saja, dan nyaris tidak bertahan. Akhirnya, dia berhasil lolos dari pengejaran lagi.
Dia bersembunyi di dalam salah satu gua di dalam pegunungan dan diam-diam merawat luka-lukanya. Waktu terbatas, dan dia harus memanfaatkan setiap detik yang dia miliki. Kalau tidak, musuh akan datang lagi. Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu merenungkan mengapa bagian surgawi ke-10 gagal. Dia hanya tidak bisa mengetahuinya, membuatnya merasa lebih bermasalah. Hari itu, dia menggabungkan kekuatan dari 3 ahli di tahap perjalanan surgawi ke-9, namun dia masih gagal menerobos. Bagaimana itu tidak membuatnya putus asa? Dia sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika dia mencoba menerobos dengan damai sendirian tanpa gangguan apapun, itu tetap tidak akan lebih baik. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan 3 orang. Orang ini terlalu gila. Ayah berkata bahwa tidak pernah ada manusia yang berani bertindak begitu ceroboh sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa membuka lorong surgawi ke-10 di dalam alam dewa kekosongan? Huo Ling'er mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Kaisar Negara Api telah mengatakan bahwa segera setelah salah satu makhluk berdarah murni dari Gunung Ilahi Arkais memperoleh kesempatan menantang surga seperti itu, mereka akan segera mengundang keberadaan kuno tertinggi untuk melindungi mereka. Mereka tidak akan pernah mencoba melakukannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Si kecil masih melarikan diri untuk hidupnya, dan sebagai tambahan, luka di tubuhnya mencapai titik krusial, hampir seolah-olah mereka berada di luar titik pemulihan. Tubuhnya compang-camping. Setelah bertahun-tahun, dia telah menghadapi pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya, namun dia lolos dari semuanya. Namun, sekarang, dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh, dan bahkan sekarang dia tidak menyerah. Dia terus merawat tubuhnya dan merenungkan peristiwa perjalanan surgawi ke-10. Hong! Pertempuran hebat lainnya terjadi. Musuh menyusul, dan si kecil mulai mempertaruhkan nyawanya lagi. Darah mati pakaiannya, dan seluruh tubuhnya merah cerah saat dia sekali lagi melarikan diri. Kali ini, setelah dia melarikan diri, dia pingsan di dalam hutan pegunungan primitif. Tubuhnya robek di mana-mana, seolah embusan angin pun bisa menghancurkannya berkeping-keping. Darah mewarnai padang rumput ini menjadi merah. Ini adalah kesempatan terakhir. Aku masih harus menerobos. Bocah jahat itu dengan keras kepala menyatakan. Dia masih belum menyerah. Itu karena bagian surgawi ke-10 telah ada sejak lama. Meskipun agak kabur, itu masih berputar-putar di sekitar tubuhnya. Dia benar-benar menjernihkan pikirannya dan tidak lagi peduli apakah musuh akan datang atau tidak. Seluruh pikirannya kosong, untuk sementara melupakan segalanya. Tubuhnya yang terluka compang-camping, dan energi esensinya tampak hampir habis sama sekali, seperti lampu yang menghabiskan sisa minyaknya. Akibatnya, kali ini sangat melelahkan, dan sangat mungkin dia akan mati di tengah menerobos. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan si kecil bertahan. Lampu minyak kecil menyala di dalam dirinya, membimbingnya ke depan, dia tidak mau menyerah. Akhirnya, dia menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya. Minyak di dalam lampu telah mengering, dan tubuhnya menjadi redup. Tubuhnya tidak lagi menghasilkan sepotong kekuatan. Pada saat ini, dia seperti mayat, cangkang kosong tanpa jiwa. Tidak ada esensi yang memelihara tubuhnya, dan dia akan mati. Hong! Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat membanjiri. Saat bagian terakhir dari lampu minyak mengering, potensi yang tersembunyi di dalam jiwanya yang terdalam dilepaskan, mengalir keluar seperti lautan luas. Seluruh tubuhnya bersinar, dan lukanya dengan cepat sembuh. Selain itu, hamparan cahaya ilahi melonjak, dan dengan suara honglong, itu menembus kehampaan, menghubungkan lorong surgawi ke-10.
untayan demi untayan cahaya warna-warni yang menguntungkan mengalir keluar, seolah-olah sebuah dunia of immortals dibuka. Dia hampir berhasil. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, maka dia akan memiliki jalan surgawi ke-10. Tubuhku mati di sini dan kemudian terlahir kembali. Tubuh saya hancur, dan setiap energi esensi terakhir di dalam tubuh saya habis. Seolah-olah semuanya dikosongkan, memulai lagi dari nol. Pada saat ini, si kecil benar-benar memahami dan memahami segalanya. Sejak zaman kuno, apa yang dilakukan oleh setiap ahli tertinggi melewati untuk membangun bagian surgawi ke-10 sedikit berbeda. Dia, khususnya, benar-benar menggunakan metode ini untuk menerobos, berdiri terpisah dari yang lain. Saya kehilangan segalanya, dan karena itu saya melampaui. Pria kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Cahaya abadi muncul helai demi helai saat lorong surgawi ke-10 meluas. Sepertinya itu akan benar-benar muncul saat menyemburkan cahaya warna-warni yang menguntungkan, menyehatkan tubuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.